Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari SMP Darul Qolam, Kabupaten Tangerang. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab 4, program PPKN Universitas 11 Maret. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan peer teaching yang sudah dibuat sama saya terkait dengan peer teaching, yaitu pertama RPP daring, yang kedua adalah media ajar yang berbasis e-learning dan Gimit, ya, yang ketiga adalah bahan ajar, yang keempat adalah instrumen penilaian. Ya, persilahkan Bapak Ibu menyaksikan hasil peer teaching yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa lebih bersemangat dari sebelumnya. Baik anak-anak, karena kita dari tahun 2020 ya, masa pandemik ini kita pembelajarannya masih virtual, maka kita harus tetap semangat walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Oleh karena itu, tetap teknis dalam pembelajaran harus kita penuhi semua. Kita harus bersyukur dipertemukan di dalam pembelajaran virtual ini. Bapak di sini bersyukur kalian bisa menghadiri semua dalam pembelajaran PPKN ini. Baik, Bapak di sini akan cek absen dulu. Nah, seperti biasa kita cek absennya di yang udah disiapkan oleh sekolah. Jadi yang tidak login itu berarti dia dianggap goib, dia alfa. Ya, Abdul Muthalib, kenapa? Ya. Baik, Bapak cek dulu ya. Saya izin share ini, biar kelihatan ini yang hadirnya siapa, yang nggak hadirnya siapa. Baik. Semua udah login belum ke e-learning? Berarti udah login belum itu? Ini Pak, masih terkendala sinyal, maklum. Sinyal. Masih di gunung. Nih, saya cek nih. Berarti apakah ada nggak nih? Tadi loginnya sesuai jam yang ditentukan nggak? Ya udah semua ini ya. Baik, kalau gitu, alhamdulillah hadir semua. Silahkan yang belum hadir ke Google Meet untuk disegerakan dikasih tahu teman-temannya kalau di aplikasi tadi udah semua ya. Nah sekarang kita harus masuk ke materi. Sebelumnya tentu harus pahami dulu. Ada yang tahu nggak? Bapak di sini akan menanyakan dasar negara Indonesia itu apa? Negara Indonesia itu apa? Negara Indonesia itu apa? Pancasila, Pak. Luar biasa ya. Sudah paham semua, sudah tahu semua. Baik. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang Pancasila. Tapi Bapak tidak akan menjelaskan sila pertama apa, kedua apa. Tapi akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika perkembangan Pancasila itu terkait dengan ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ya, mungkin bisa diingatkan itu Muthalib itu kayaknya masih on itu. Ya, jadi terdengar ini. Ya, masih terdengar suaranya. Oh, mungkin tidak melihat ya. Baik, kalau gitu kita lanjut saja. Ya. Itu Abdul Muthalib kenapa? Ya, baik. Matiin dulu mikro. Bapak izin sharing dulu ya di sini. Bapak akan izin sharing terkait dengan materi. Kelihatan?
mungkin terganggu ini suaranya ini gimana ini ya? Ya, muncul. Gitu ya. Nah itu kasih tahu temennya tuh, ini mic-nya masih nyala itu kayaknya lagi hilang tuh. Itu si Tole Lagi masih kamu mainan sendiri. game paling apa? Main apa itu Tol ya? Kedengeran ke sini ya, aduh. Ya, udah enggak ya, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya anak-anak. Kita tahu tadi materi kita tentang perkembangan atau dinamika perkembangan Pancasila. Bagaimana Pancasila itu eksistensinya dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Ada ancamankah dari kelompok-kelompok tertentu atau dari kelompok-kelompok pemberontak atau mungkin dari eksternal dari luar negara lain. Nah, kita akan menganalisis itu nanti semua. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini berarti kalian semua anak-anakku harus memahami ini. Harus mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Pancasila sebagai dasar negara ini. Selanjutnya juga kalian harus mampu nanti kira-kira bisa menunjukkan nggak sikap bangga kalian terhadap Pancasila ini. Ya. Terus nanti Bapak akan menayangkan YouTube. Nah, kalian nanti diharapkan mempunyai analisis, bisa menganalisa. Kalian bisa mendeskripsikan ancaman untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Ya, selanjutnya nanti Bapak juga akan diskusi ya, akan dibagi kelompok dan lain sebagainya, nanti tanya jawab. Nah, kalian nanti harus mampu menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila hasil dari diskusi itu. Nah, nanti juga hasil diskusi itu dibikin sebuah produk, ya, produknya nanti dipresentasikan di akhir pembelajaran, minimal satu kelompok lah untuk mempresentasikan, dan nanti diupload di e-learning. Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Sama Pak. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, Bisa, Pak. kalau udah nanti orientasinya ke situ semua ya. Jadi minimal kalian memahami ini, udah kalian itu sudah hebat. Berarti kan belajarnya sudah berhasil. Makanya setiap belajar kita harus punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan nanti kita nggak jelas ya. Walaupun cara mencapai tujuannya beda-beda. Yang penting kita satu tujuan dulu. Baik, Bapak akan menayangkan video dulu ya. Sebenarnya sudah Bapak kirim ini linknya ke e-learning. Mungkin bisa dicek, tapi Bapak tampilkan juga di sini ya, sebagai bentuk bahwa ini bagian daripada agar kalau ada sinyal-sinyal terkendala bisa teratasi. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, Pak. Setelah Pancasila dibentuk sebagai ideologi bangsa Indonesia, bukan berarti ancaman terhadap negara dan Pancasila selesai. Berikut ini ancaman-ancaman terhadap Pancasila yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI. Jadi di Madiun 18 September 1948 dipimpin oleh Yang kedua, pemberontakan
Christian Robert Stevenson itu. 4. Pemerintah Revolusioner Indonesia atau dikenal dengan PRR. Gerakan ini merupakan aksi untuk pemerintah Rusia pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 5. Perang ini dengan milisi yang didirikan oleh Kapten Frank Sterling tanggal 15 Januari 1949. 6. Republik dan konstitusi itulah. Ya, baik anak-anakku. Sudah mengikuti semua tadi tayangan YouTube-nya? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya. Pak. Baik. Nah, dari hasil tayangan YouTube ini, anak-anak harus mengidentifikasi nanti ya. Belum dibentuk kelompok dulu. Yang penting ada nggak yang mampu mengidentifikasi, mampu untuk menganalisis tayangan video itu terkait dengan ancaman terhadap perwujudan Pancasila tadi. Baik, mungkin ada yang mau kasih komentar dulu. Saya, Pak. Boleh, silahkan. Berarti ya, ini berarti aktif nih, nilainya pasti bagus ini. Iya, Pak, biar dapat nilai 11. Silahkan. Itu tadi saya mau tanya, Pak, itu tadi video asli kah, Pak, atau film? Oh, itu gabungan, Mbak Betty. Referensinya ada dari film, potongan, ya, dikolaborasi dengan materi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, mungkin itu. Nggih. Ya, tapi kalau saya tanya kira-kira bisa jawab nggak nih, Berti? Aduh, jangan yang susah ya, Pak. Oke, sebutkan aja salah satu kelompok pemberontak yang terkait dengan ancaman terhadap Pancasila pada saat itu. Siapa kira-kira kelompoknya? Siapa ya, Pak ya? Kelompoknya Abdul Aziz. Oh iya, itu kelompok Abdul Aziz ya. Bisa, ada juga. Halo Pak, ada Pak, siap. Bukan Abdul Aziz itu, berarti adanya Andi Aziz. Oh, salah. Maaf ya. Abdul Pak Aziz Guru, itu saya temannya lupa. Betty. Iya nih Pak, Mbak Berti ini terkenangnya sama Aziz terus. Ya. Abdul Aziz ki teroris nganu Pak, teroris bom Bali Pak. Nih. Baik, kita lanjut ke ini ya, anak-anak untuk mencari referensi. Nah, kalian ini udah nonton video tuh. Nah, sekarang silahkan baca buku atau sumber-sumber lain yang relevan. Atau Bapak juga udah ngasih ini, bisa dicek di e-learning, ya. Bapak udah ngasih modul di situ terkait dengan Pancasila tadi, ancaman terhadap Pancasila. Ada di situ di pertemuan pertama kita ya. Nanti dicek aja di sini. Di situ ada bahan ajar. Nanti dibuka, silahkan sebagai referensi. Cari juga dari internet atau dari buku siswa yang kalian pegang untuk mengidentifikasi. Bisa dipahami? Oke, Pak. Oke. Bisa Pak. Silahkan. 5 menit ya. Baik, waktunya udah ya. Ini udah 5 menit nih. Udah ya? Udah dibaca semua? Sudah, Pak. Udah. Baik, kalau gitu kita akan tanya jawab nih. Apakah nanti yang dibaca dan terkait dengan materi yang tadi itu nyambung enggak? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Pak. Kalau nggak ada, kita masuk lagi e-learning. Di situ ada
pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada di soal uraian PPKN. Mungkin anak-anak semua masuk ke e-learning dulu untuk menjawab terkait dengan video dan hasil bacaan tadi. Bisa ya? Ya. Ya, di situ silahkan dilihat dulu soalnya. Kalau kelihatan, kalau ada gangguan, kasih tahu Bapak di sini. Udah ketemu soalnya ya? Di situ ada soal, tuh. Ada ya? Nah, Kecil Pak, kurang kecil ya? sedikit, Pak. Oh, Kelihatan. kecil. Ya, silahkan login aja di laptop masing-masing. Ntar kelihatan di situ. Nah, Bapak gedein kalau misalkan nggak login. Sini terkait dengan materi tadi. Ya. Baik. Nanti ini jawabannya bisa di akhir. Yang penting kita masuk ke hanya jawab dulu. Silakan, Bu Berti tadi katanya ada yang mau nanya itu. Ini dikerjakan kelompok apa individu, Pak? Nanti itu individu dulu. Ya. Ya, ini udah ya dijawab. Nah, sekarang coba silahkan Ajis ada ya, Ajis? Oh, ada nggak? Ajis. Wah, Ajis ki bericik Ada. lah, Pak. Kalau online mesti disambi-sambi. Oh gitu. Kalau ini Asih ada Asih. Iya Pak, ada Pak selalu standby on cam. Oke, coba Bapak mau tanya poin yang kedua tadi, bagaimana upaya pemerintah Indonesia kira-kira nih dalam mengatasi usaha-usaha kelompok pemberontak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira menurut pendapat Asih ini gimana nih peran pemerintah menurut pendapat Asih? Waduh, tadi saya memang kurang fokus ini Pak, karena laptopnya tadi sempat hang Pak. Oh gitu, Ya. baik. Mungkin dari yang lain ada? Dari yang lain? Dituntas habis, Pak. Habis semua. Diperjuangkan, Pak. Jangan sampai diganti. Oh gitu. Silakan tuh. Kalau gitu Berti Ya yang Pak, jawab. tapi Poin kalau nomor 2 kira-kira apa? Kalau saya nambahin pokoknya NKRI harga mati Pancasila tidak boleh tergantikan. Begitu gitu. Pak. Baik. Berarti tapi ada upaya ya dari pemerintah untuk mengatasi itu. Ketika ada gerakan pemberontak, pemerintah melakukan apa gitu? Berjuang ya. Ya, pasti mengerahkan seluruh kekuatannya, baik itu pemerintah maupun negara. Dan kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban apa? Memperjuangkan. Ya, memperjuangkan dan membela negara kita itu sendiri. Ya. Karena itu tercantum tuh di pasal 30, setiap warga negara itu wajib mempertahankan keamanan negara. Ada juga di pasal 27 tuh, setiap warga negara itu wajib membela negaranya ya. Saya kira anak-anak sekalian sudah pernah belajar itu di kelas 2 atau di kelas 8 ya. Baik. Selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Ya. Pilih sendiri aja Pak kelompoknya. Iya, udah Bapak tentukan tuh, tinggal kalian menyesuaikan. Aku kan nggak mau Pak sekelompok sama Abdul Aziz. Kenapa ini? Kayaknya ada sesuatu ini. Ya Abdul Aziz kan tukangannya nungguin Pak, nggak mau kerja kelompok, sukanya nitip jeneng aja. Al ilmu kan nurun Pak. Baik kalau Al ilmu nurun Pak. Kalau gitu. Bapak menyesuaikan nanti kalau nggak mau. Tapi ini udah ditentukan sama Pak Ajis ini karena biasanya kompak ini kalau sekarang aneh. Tapi tinggal 5 menit. Baik kalau gitu. Ini Andi ada ya itu, Neng Andi ada ya? Pak hadir. Oh hadir tuh, alhamdulillah ya semua.
Baik, udah Bapak bentuk kelompok, kita bagi 2 aja biar lebih efektif, biar lebih efisien ya. Nah, tugasnya ngapain setiap kelompok? Nah, sekarang lihat lagi di e-learning, di situ ada LKPD. Nah, kelihatan? Ada di situ Kelihatan, tulisannya Pak. LKPD. Diklik aja itu LKPD-nya. Ya, itu untuk masing-masing kelompok. Jadi diklik LKPD-nya di situ. Nanti di situ ada hal yang harus kalian kerjakan. Ya. Misalkan ada petunjuk pengerjaan di situ. Ya, kalian harus memilih satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir reformasi. Yang kedua, nanti disusun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih tadi. Nanti diskusikan tuh di kelompok. Cari informasi tentang peristiwa tersebut. Baik itu yang udah Bapak tampilkan atau kalian cari peristiwa yang lain. Karena di dalam gerakan pemberontak itu Bapak udah menyampaikan di pertemuan sebelumnya kan, ada yang namanya tadi PKI di Madiun, ya, ada PRRI, ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti dicari lagi referensi yang lain atau mungkin ada gerakan pemberontak di eranya saat ini nih, reformasi. Kita nggak tahu. Ya, selanjutnya nanti diskusikan, hubungkan berbagai informasi itu, buatlah kesimpulan tentang peristiwa tersebut. Setelah itu disusun laporan hasil telaahnya secara tertulis di slide PowerPoint, nanti di akhir dipresentasikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti Bapak nilai hasil kinerja kalian. Sistematika presentasi, penggunaan bahasa, ketepatan intonasi, dan kejelasan artikulasi, itu yang nanti yang Bapak akan nilai. Kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan juga, itu bagian daripada penilaian yang Bapak masukkan. Ya, sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu silakan untuk bekerja secara kelompok, mencari referensi, ya. Kelompoknya udah Bapak bentuk tadi di learning, tinggal kalian komunikasi, ya. Komunikasi melalui forum, boleh forum di learning ataupun mungkin kalian punya forum sendiri di WA ataupun di di media sosial. Silahkan untuk dikerjakan dulu tuh LKPD-nya ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh nanti ditanyakan ya. Jadi kamera tetap on semua, terus hasil kerjanya nanti kan ini dipresentasikan. Jadi semua harus bekerja, semua harus ikut serta. Jadi nanti Siap, Pak. oke, Bu Asi udah semangat tuh. Semuanya cari referensi sebanyak mungkin. Identifikasi sebanyak mungkin. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan. Baik itu pertanyaan faktual maupun pertanyaan yang sifatnya hipotesis gitu kan, atau hipotetik. Silahkan cari sambil berjalan. Ya. Baik, udah kayaknya nih udah selesai ya kerja kelompoknya. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira bisa nggak memecahkan permasalahan yang terjadi terkait dengan referensi yang kalian baca terhadap video yang Bapak tampilkan maupun video-video pemberontakan yang lain terhadap ideologi Pancasila? Ada yang bisa menyampaikan? Susah, Pak. Nah, baik. Kalau susah, kita ketahui, Bapak kasih rangsangan dulu nih ya. Awal kemerdekaan Indonesia itu kan, kita tahu pada tahun 45 sampai 50 Pancasila mendapat banyak tantangan nih dari berbagai pihak, seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ya, Bapak pernah berdebat Indonesia sebenarnya merdekanya itu tahun 45 apa tahun 49 gitu. Ya kan? Karena Belanda belum mengakui itu kemerdekaan kita. Tapi itu ada proses ya, ada dinamika. Tapi yang paling penting
kita paham bahwa di situ ada pemberontak, baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Nah, kita konsentrasi minimal ke dalam dulu tadi. Ada apa aja tadi pemberontakan yang dari dalam? Mungkin kalian udah baca referensi tadi, ada pemberontakan PKI. Video yang Bapak tampilkan tadi juga terkait ini upaya-upaya pemberontakan tadi. DITII, Pak. Ada DITII ya. Ada APRA. Ada yang tahu APRA singkatannya? Ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, di sini nih tadi ya, Berti yang salah nama itu. Saya Harusnya kira aspirasi rakyat, Pak. tadi Bu Berti katanya salah satu pemberontak Abdul Aziz. Nah, ini salah tuh Bu Berti tuh. Kurang tepat itu. Mentang-mentang ada sesuatu sama Abdul Aziz ini. Yang Lah tepat kira itu ini ini. kakak beradik, Pak. Andi Aziz sama Abdul Aziz. Nah, yang Saudara benar. kembar, Pak. Kembar Iya. silang. Jangan-jangan ini bagian dari keluarganya ini. Enggak ya. Kalau Nah, Abdul gak Aziz mungkin, ini cinta tanah air ya. Nah, biasanya Merdeka. iya, biasanya kalau awal masuk itu Pak Andi Aziz semangat ya. Biasanya kalau di awal masuk, di akhir ya memble juga itu biasanya. Ada pemberontakan RMS. Nah, ini mungkin kalian temukan tadi dari hasil bacaannya. Ada enggak? Iya, Pak. Ada yang ketemu, ada yang enggak. Oh, ya, ada yang ketemu, ada yang enggak. Nah, itu enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah menemukan. Ada enggak yang ketemu tapi tidak ada yang di sini, yang Bapak cantumkan di sini? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Ada misalkan pemberontakan Ada, Pak. Enggak ketemu. organisasi tertentu yang belum dimasukkan. Misalkan di era reformasi misalkan. Apakah itu OPM? Ya, Gam, OPM. Pak. Gam. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kan, Pak. Kan. Boleh. Mungkin Papua itu tidak Merdeka. masuknya awal kemerdekaan biasa ya, OPM, Papua Merdeka. Pemberontakan di Madiun, Pak. Ya, di Madiun. Namanya ada itu tuh. Banyak Yang ke ya. Harun Zakar. Baik. Pemberontakan apa? Permesta, Prinsipnya- Pak. Oh iya bener, Permesta tuh. Prinsipnya gini anak-anakku, jadi setiap penerapan Pancasila, baik itu di masa awal kemerdekaan, di eranya Orde Lama demokrasi liberal terpimpin, sampai kepada Orde Baru, sampai saat ini, reformasi itu ada yang namanya pemberontakan. Oke, itu ya. Oke, semua kelompok saya sarankan untuk aktif untuk memecahkan masalah yang ada di setiap temuan tadi ya terkait dengan hasil bacaannya. Guys, selanjutnya kita tahu hasilnya nanti akan dipresentasikan. Presentasinya di mana? Nanti di sini di Google Meet. Oke, ada udah yang siap untuk presentasi? Andi Aziz. Abdul Aziz, Pak. Ada. Terkait dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa dan di situ ada ancaman terhadap ideologi Pancasila itu. Silahkan kalau ada yang lebih siap, kelompok 1 atau kelompok 2, boleh untuk duluan. Kelompok Berti udah siap? Sudah, Pak. Udah, silahkan presentasi. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini presentasi kelompok kami. Luar biasa. Silakan tanggapan dari yang lain, ada kelompok lain untuk menanggapi tadi presentasi terkait dengan penerapan Pancasila. Iya, Pak. Ya, ini dari siapa? Dari kelompok kami, Pak, bahwa Pancasila itu bukan hanya dihafal, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa ini Dwi ya, Dwi ini. Kalau nggak salah Dwi kita berteman nih IG-nya ya, Bapak sama Dwi nih. Iya. Ayo, Pak Ahmad. Ada apa sama
Dwi, Enggak ada jangan-jangan apa-apa ya. Kita kan berteman Antara- kalau di luar gitu ya. Antara guru dan siswa ya Pak. Iya, buat komunikasi. Kan saya bisa melihat tuh. Si Dwi itu kalau pos-pos tuh apa aja itu kelihatan itu. wah Pak Guru kepo ya. Iya, kan nanti muncul sendiri, nggak dikepoin itu. Kepo ya. Nah, Berti kali kepo tuh sama Andi Kayaknya nih. Ajis ya. Baik. Terima kasih. Itu kelompok 1 dan tanggapannya juga dari kelompok 2 yang diwakili oleh Dwi Miryani tadi. Luar biasa itu pandangannya terkait dengan peristiwa pemberontakan untuk melakukan pergantian terhadap Pancasila. Jamnya habis, Pak. Ya, di saya 1 menit lagi. Baik, kalau gitu kita waktunya berbeda kayaknya ini ya. Baik, kalau gitu kita refleksi aja ya, Bapak, Ibu, anak-anakku, bahwa pembelajaran kita udah selesai, tadi udah dipresentasikan. Hasil presentasinya jangan lupa nanti diupload di e-learning. Setelah itu nanti Bapak akan menilai hasil presentasi tadi dan hasil produknya ya. Yang lebih menarik tadi kelompok 1 udah menarik. Terima kasih. Saya Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan agar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.